Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fada'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami'. Masih di Kitabul Adab, hadis yang kelima. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Hadisnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu ar-rajulu rajula min majlisihi. Janganlah seseorang memaksa orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Janganlah seseorang memaksa atau memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya agar dia dapat menempati tempat duduk orang tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi hendaknya mereka saling melapangkan dan saling merenggangkan sehingga saudaranya yang baru datang bisa duduk, ya, bisa dapat tempat duduk juga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita dua adab, ya, dua adab. Adab yang pertama, bagaimana seharusnya sikap orang yang baru datang ke sebuah majelis. Apakah majelis seperti kita, majelis ilmu, majelis ta'lim, ataukah ke sebuah perkumpulan, termasuk juga misalnya sholat Jumat, sholat Id, dan yang lainnya. Ya, bagaimana seharusnya orang yang baru datang ini, apalagi kalau datangnya terlambat? Jawabannya adalah apa? Dia harus duduk di tempat yang masih kosong. Dia cari tempat yang masih kosong dan dia harus rela menempati tempat yang manapun yang masih kosong, walaupun mungkin nggak cocok buat dia. Ya, pas dapat di sini nggak kena kipas ini, misal, wah pas di sini menggerah, atau wah kalau di sini suaranya ustadz atau pemateri nggak terdengar dengan jelas. Akhirnya dia memaksakan diri melangkahi pundak orang-orang yang sudah hadir lebih awal. Nah, itu nggak boleh. Harusnya dia mencari tempat yang kosong dan dia harus rela, ya, menempati tempat yang manapun yang masih kosong tersebut, karena memang dia datangnya terlambat. Ya, kalau mau dapat tempat yang di depan, ya datang lebih awal. Kalau datang terlambat, ya begitu konsekuensinya. Dan dalam hadis ini Islam melarang bagi seseorang untuk memaksakan diri, ya, untuk memaksakan diri supaya dapat tempat duduk yang dia inginkan. Misalnya dia pengen duduk terdepan,
sehingga melangkahi pundak-pundak orang yang datang lebih awal, apalagi di hari Jumat misalnya. Ya, itu nggak boleh. Ya, melangkahi saja nggak boleh. Apalagi dengan cara menyuruh orang. Apalagi kalau orang yang disuruh mungkin lebih muda dari dia atau anak kecil. Kamu diri sana, pindah ke belakang. Ya, nah, terus dia duduk di situ. Nah, ini nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena sikap seperti ini menunjukkan keangkuhan, menunjukkan sikap egois. Ya, dan Islam membenci keangkuhan, kesombongan, dan egoisme. Justru agama kita mengajak ya untuk berhias dengan sikap tawadhu, harus rendah hati, ya, saling menghormati, saling menghargai. Naam. Nah, jadi kalau dia mau dapat posisi yang dia inginkan, misalnya yang terdepan, atau ingin dekat dengan imam, atau ingin dekat dengan ustadz, atau ingin dekat dengan penceramah dan pemateri, ya hendaklah dia datang lebih awal. Ya. Ini yang pertama, nggak boleh orang yang baru datang terus nggak dapat tempat duduk, akhirnya apa? Melangkahi pundak-pundak orang yang datang lebih dulu. Karena Nabi SAW pernah ketika khutbah Jumat, terus beliau melihat ada orang datang terlambat, tiba-tiba dia ingin maju ke depan dengan melangkahi pundak-pundak orang. Akhirnya Nabi menghentikan khutbahnya hanya untuk menegur orang tadi. Ijlis, kamu duduk situ dah. Kamu sudah terlambat dan kau sudah mengganggu orang. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi kalau sampai nyuruh orang yang sudah datang lebih awal, yang udah dapat tempat duduk, untuk berdiri. Ya, terus dia duduk di situ. Ini nggak boleh. Dan ini berlaku bagi siapapun. Mungkin sebagian orang menganggap larangan ini khusus bagi rakyat, bagi orang biasa, rakyat jelata, atau bagi orang awam. Ya. Tapi untuk pejabat atau orang-orang terpandang nggak berlaku. Wajar kalau orang terpandang dia terus duduk di depan, bahkan kalau ada orang disuruh untuk bangkit dan berdiri lalu ditempati orang yang datang lebih awal tadi, ini nggak boleh. Iya. Siapapun Anda, adab ini tetap harus diperhatikan. Ya. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, kedudukan Anda, dan majlis apapun yang Anda hadiri, apakah majlis taklim atau Jumat atau Id atau majlis perkumpulan, termasuk juga yang lainnya, ya, maka adab ini tetap berlaku tanpa terkecuali. Gitu ya, tanpa terkecuali. Nah, kalau seseorang tidak mau menerima adab ini, ya dia harus memeriksa dirinya. Ya, periksalah hatinya. Ya, jangan-jangan ada seberkas keangkuhan yang berkecamuk di dalam jiwanya. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab yang kedua, kalau tadi adab bagi orang yang baru datang ke majelis, sekarang adab atau sikap orang yang sudah hadir di majelis lebih dulu. Ya. Bagaimana sikap dia terhadap saudaranya yang baru sampai, yang baru datang terlambat? Ya. Kata Nabi SAW, tawassamu. Ya. Saling melapangkan. Saling melapangkan. Kan tadi sudah disebut nggak boleh melompati pundak-pundak orang yang hadir lebih awal, apalagi memaksa untuk berdiri. Walaupun itu anak kecil. Ini yang kadang terjadi di sebagian masjid, nyuruh anak-anak untuk pindah ke belakang. Ya, padahal yang lebih berhak
untuk menempati satu tempat adalah yang lebih dulu, walaupun itu anak-anak. Ya kecuali persis di belakang imam. Itu pun bukan disuruh pindah ke belakang, tapi disuruh geser. Misalnya imam sebelum memulai sholat itu kan menghadap makmum, dianjurkannya ya sunnahnya. Nah kalau dia lihat persis di belakangnya adalah anak kecil yang tidak layak menggantikan imam kalau dia batal, ya suruh geser, dek kamu geser ke situ, bapak pindah ke sini. Nah itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau di sisi kanan atau kiri ada anak-anak dan sholatnya sudah bagus, tertib, ya nggak boleh dia disuruh pindah ke belakang. Ya, ini akan hanya akan menimbulkan kebencian di hati mereka, dan itu kurang mendidik, sehingga anak-anak merasa kapok, apalagi sampai dimarahi. Ya, begitu. Adapun alasan kalau mereka nggak baik sholatnya, ribut, ya bercanda, ya nggak apa-apa, ya baru diarahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh DKM misalnya. Yang penting ketenangan, kekhusyuan sholat berjamaah itu lebih dikedepankan. Ya. Nah, adapun sikap adab yang kedua, yaitu orang yang sudah datang lebih dulu, sudah dapat tempat duduk, terus dia lihat saudaranya datang terlambat, apalagi dia celingak-celinguk cari tempat duduk, kita jangan malah pura-pura nggak lihat, ya nggak boleh. Tapi lapangkan majelis, ya untuk mereka yang baru datang, supaya mereka yang kesulitan mencari tempat duduk bisa segera dapat tempat duduk dan bisa duduk bersama kita. Walaupun mungkin kita kok jadi rada sempit ini, ya nggak apa-apa. Ya tadi enak bisa ngelonjor, bisa leluasa. Ya, tapi kasihan ada orang berdiri, ya sudah geser mas ini mas, samping saya. Ya, nah itu bagus. Ya, dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, fafsahu yafsahillahu lakum. Lihat keutamaannya. Ya, lapangkanlah majelis, artinya geser, kasih kesempatan, kasih tempat untuk orang yang baru datang yang belum dapat tempat tadi. Yafsahillahu lakum. Kalau kamu melapangkan majelis, Allah pun akan memberikan kelapangan pada kalian. Ini namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, perbuatan yang melapangkan majelis, maka Allah akan lapangkan dia. Ya. Apa yang dimaksud Allah akan memberikan kelapangan? Ya, ini disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Baghawi, yuwassi'illahu lakumul jannah wal majalisa fiha. Masya Allah, Allah akan memberikan balasan dengan yang lebih baik. Ya, Allah akan berikan kelapangan untuk orang tersebut. Maksudnya Allah akan memperluas surga baginya, dan Allah akan memperluas tempat-tempat duduk dia di surga. Ini menurut Imam Al-Baghawi. Tapi kalau menurut Imam Syaukani, ini kelapangan bersifat umum. Yafsahillahu lakum, yuwassi'illahu lakum fil jannah. Niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian di surga. Au fi kulli ma turidun at-tafassuh fihi minal makan wa rizq wa ghairihima. Atau bahkan Allah akan berikan kelapangan pada setiap perkara yang kalian ingin kelapangan padanya. Ingin dilapangkan rizki, ingin dilapangkan tempat tinggal, ingin dilapangkan hal-hal lainnya yang dia merasa senang kalau menempati memperoleh tempat yang lapang. Itu termasuk rumah yang lapang, tempat tinggal yang lapang. Makanya kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'i, di antara hal yang dapat menjadi sebab kebahagiaan seseorang hidup di dunia adalah punya tetangga yang saleh, tetangga yang baik, istri yang salehah, dan tempat tinggal yang al-maskanul wasi', punya tempat tinggal yang lapang, yang luas. Nah, kalau pengen punya tempat lapang luas, ini fafsahu. Kalau kamu sedang berada di satu majelis, kamu sudah dapat tempat, terus ada datang saudaramu, ya sesama muslim yang dia belum dapat tempat, geserlah kamu, kasih dia untuk bisa duduk di sampingmu. Maka kamu akan mendapatkan janji Allah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan berikan kelapangan pada kalian. Ya.
Masya Allah, ini menunjukkan sikap saling mencintai sesama muslim, ya. Nah, karena orang yang hadir lebih dulu, dia menginginkan agar saudaranya juga mendapatkan tempat duduk, dan itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini juga menurut Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak boleh bagi seseorang membuat kaplingan di masjid. Maksudnya gimana? Dia mengambil posisi saf khusus, biasanya dengan meninggalkan apa? Sajadah. Ya, ini kaplingan saya nih. Orangnya kemana? Pulang. Mungkin lagi makan malam dulu atau mungkin ngopi dulu. Ya, ini nggak boleh. Masjid milik semua kaum muslimin. Ya, kecuali sifatnya sebentar, mungkin hanya sekedar mengambil air wudhu karena wudhunya batal, dia sudah kasih tanda kopiahnya atau sorbannya, atau dia kasih tanda dan dia pesan ke sebelahnya, ini tempat saya ya, saya cuma keluar sebentar mau wudhu, saya mau balik lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau setengah jam, apalagi sejam, ya, apalagi seharian, ya, ini kapling nggak boleh ditempatin oleh siapapun, ya, karena ini milik pengurus masjid atau ketua DKM atau punya pewakaf tanah, ya, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, tidak boleh seseorang mengambil posisi saf yang demikian. Ya, kalau dia ingin berada di depan, datanglah lebih awal, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin timbul pertanyaan, gimana kalau ada orang, misalnya dia seorang terpandang, mungkin sebagai seorang ustadz atau dia seorang penguasa, misalnya RT, RW, apalagi kalau sampai lurah atau camat atau pejabat lainnya, ya, atau seorang guru, terus muridnya udah datang lebih awal, dan dia lihat orang-orang tadi, entah ustadznya, gurunya, atau orang-orang terpandang tadi, ya, nggak dapat tempat. Akhirnya sang murid memberikan tempat duduknya kepada sang ustadz tadi atau sang guru. Nah, ini gimana? Apa yang harus dilakukan oleh sang guru terhadap tawaran muridnya? Nah, ini kata para ulama, ya, kalau sikap wara, artinya kehati-hatian, jangan dia terima. Apalagi kalau ada indikasi muridnya ini menawarkan tempat duduknya hanya karena merasa sungkan, merasa nggak enak, segan, atau karena rasa malu. Masa murid duduk, gurunya berdiri gitu ya. Nah, ini ditolak. Nggak, udah, terima kasih, jazakallahu khairan, gitu aja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar. Suatu ketika Ibnu Umar pernah datang terlambat ke satu majelis. Ibnu Umar, sahabat yang mulia. Nah, terus hadirin yang datang lebih awal, ya, meminta, artinya memberikan tempat duduknya untuk Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar kemudian menolaknya. Ya, menolaknya. Nah, karena Ibnu Umar memang dikenal salah seorang sahabat yang sangat memiliki sifat wara, ya, kehati-hatian dalam beragama. Ya, beliau tidak ingin mengambil hak orang lain, meskipun orang itu merelakannya karena menghormatinya. Ya, ini dalil, ya, bahwa kalau ada indikasi orang yang menawarkan tadi cuma karena perasaan segan, rasa malu, tolak. Apalagi kalau kita tahu cuma sekedar basa-basi. Nah, ini yang terkadang di negeri kita atau di masyarakat kita ada orang-orang yang nggak paham kalau penawaran itu cuma basa-basi. Ya, misalnya lagi lewat, ya, di pinggir jalan, di perkampungan, terus ada orang tetangganya pintunya terbuka, lagi mau makan bareng bersama tamunya atau keluarganya. Nah, terus tawarin, mari makan, gitu kan. Wah, kebenaran ini, iya, beneran mampir dia.
Wah makasih Bu, tahu aja saya belum makan gitu ya. Nah yang nawarin bingung, loh ini beneran mampir gimana nih, jatahnya pas untuk kita. Tiba-tiba dia langsung copot sendal, copot sepatu, ngambil gentong duluan lagi, gentong duluan. Padahal itu cuma basa-basi, ya. Nah, jadi harus peka nih nawarin beneran apa cuma basa-basi. Karena kalau nggak nawarin dianggap sombong, ya kan? Biasanya kan bilang, ayo makan, gitu kan? Nah, begitu juga dengan tadi, sini silakan duduk. Padahal dia juga butuh tempat duduk, ya. Nah, kalau lantaran segan dan rasa malu, tolak, jelas. Adapun kalau ada indikasi kuat, kalau dia khawatir ditolak, justru akan menyinggung perasaan orang yang menawarkannya, ya terima. Kita tahu, wah ini orang memang tulus sebagai bentuk penghormatannya, pemuliaannya, sampai dia rela memberikan tempat duduknya ke kita, dia dengan ikhlas. Kalau kita ambil tawarannya akan membuat hatinya dia senang. Kalau kita tolak justru dia akan kecewa. Ya sudah, terima tawarannya, gitu ya. Nah ini hal-hal yang terkait dengan hadis yang kelima. Jadi terdiri mengandung dua adab. Selanjutnya hadis yang keenam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, jika salah seorang dari kalian selesai makan, jangan dia usap atau dia cuci tangannya atau dia lap dengan tisu sampai dia jilati dulu, ya, sampai ya menjilatinya, au yul'iqaha, atau minta orang lain untuk menjilatkannya. Iya, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Jangan bilang ini ajaran apa ini, jijik amat, ya, sampai menjilati sendiri aja udah dianggap jijik, apalagi yul'iqaha, orang lain suruh menjilatkannya. Nah ini kadang ada sebagian orang beranggapan ajaran apa ini, aneh ini, ya, menjijikkan. Jangan sampai seorang muslim kalau mendapati hadis dari Nabi SAW dan itu valid, hadis Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, ya, kita dengar dan kita taati. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan setiap apa yang Nabi ajarkan pasti mengandung hikmah yang mendalam. Begitu. Justru ini sebagai motivasi bagi kita, ya, untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW yang mungkin jarang diamalkan, ya. Nah ini hadis yang keenam menunjukkan kepada kita salah satu adab terpenting atau adab penting ketika makan. Apa itu? Ya kita berusaha menghabiskan makanan sebersih-bersihnya kan, jangan sampai ada yang tersisa. Buktinya sampai dijilati, ya, apa yang ada di tangan kita atau di sendok kita atau di piring kita, ya. Semaksimal mungkin kita menjauhi sikap mubazir, karena kalau dibiarkan terbuang itu mubazir. Sedangkan mubazir itu temannya syaitan. Innal mubadzirin kana ikhwan syayatin. Orang-orang yang suka mubazir itu temannya syaitan, dan kita diperintah untuk menjauhi perbuatannya syaitan. Iya. Nah jadi ini perintah untuk apa? Menghabiskan makanan, bahkan yang tersisa habiskan sampai bersih, ya. Jauhi sikap mubazir agar kita tidak kufur nikmat. Dengan sikap seperti ini menunjukkan apa? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kalau wah udah kenyang nggak sanggup lagi, ya berarti makamu ngambil
sesuai porsi kebutuhan, jangan nafsu berdasarkan kemauan. Iya, diukur kemampuan perutmu. Iya, sesuai porsi kebutuhan. Iya, terus dihabiskan. Jangan sampai ada yang tersisa, terbuang. Ya, itu mubadzir. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini berarti Islam mengajarkan sampai sisa-sisa makanan yang menempel di piring, di sendok, atau kalau makan pakai tangan, di jari-jari tangan kita, itu jangan dicuci tangan dulu, jangan langsung ke wastafel kita cuci tangan atau dilap pakai tisu sebelum dijilati. Masya Allah. Bahkan kalau ada makanan kita yang terjatuh dan masih memungkinkan untuk dibersihkan lalu dimakan, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan dimanfaatkan oleh syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Jika makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, ambil. Ya. Walaupun udah 5 menit. Ya, jangan bilang, ngambil itu kalau belum 5 menit. Jadi seakan-akan kalau udah 5 menit jangan diambil. Itu memudaratkan, enggak ada. Mungkin kalau dia baru tahu, ada yang jatuh, ya ambil. Iya. Falyumit makana biha min adza. Kalau memang yang terjatuh tadi pas diambil, ada kotoran yang nempel. Karena di masa dulu Nabi SAW nggak kayak kita itu makan di rumah kadang lantainya apa? Keramik, ya, atau marmer, ada juga yang pakai karpet, kan bersih. Di zaman Nabi SAW pasir atau tanah, tapi tetap Nabi menyuruh untuk diambil dan dibersihkan. Keadaan kita berarti jauh lebih bersih dari keadaan di zaman Nabi SAW. Lebih untuk diambil lagi. Kalau Nabi saja waktu itu terjatuhnya ke tanah atau ke pasir Nabi suruh ambil, gimana lagi dengan kita yang cuma jatuhnya ke lantai, lantainya keramik, ya, ambil. Kalau ada kotoran, buang kotorannya, waliyakulha, setelah itu makan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dia biarkan nggak dipungut, nanti akan dimakan oleh syaitan. Iya, berarti apa? Dia punya andil mengenyangkan syaitan. Pantesan syaitannya kuat menggoda dia dan selalu kalah, ya, karena dia yang ngempanin setannya. Ya. Jadi biarkan setan itu kurus kerontang. Kalau mau makan baca bismillah, nggak ikut makan dia. Kelaparan biarin. Tapi kalau kita makan nggak baca bismillah, dia ikut nimbrung, ikut makan. Begitu juga kalau ada yang terjatuh terus nggak dipungut, dimakan oleh syaitan. Nabi larang, jangan biarkan untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu, dan jangan dia mencuci tangan, mengelapnya dengan tisu, ya, sampai dia menjilatinya terlebih dahulu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Ini hikmahnya. Kenapa sih harus dijilatin? Kenapa nggak boleh cuci tangan? Karena kata Nabi SAW, dia nggak tahu, ya, di bagian mana dari makanannya itu yang ada keberkahan. Jadi jamaah rahimakumullah, setiap kita makan itu ada keberkahan pada yang kita makan. Ya, makanya kita dianjurkan baca bismillah. Bismillah itu kan terkandung di baliknya, ya Allah berkahilah apa yang aku lakukan, apa yang aku makan, kan gitu. Bismillah itu kan litabarruk diantaranya, ya, karena kata Nabi SAW, kullu amrin dzibani la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap kegiatan atau aktivitas yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka terputus keberkahannya. Nah, ini awalnya udah bagus bismillah. Nah, gimana supaya ada keberkahan itu kita raih? Ya, habiskan. Dan kita nggak tahu bagian mana dari yang kita makan ini ada keberkahan. Jangan-jangan di bagian-bagian akhir itu yang tersisa, sehingga engkau tidak mendapatkan keberkahan dari makanan yang kamu makan.
Dia pantas saja habis makan banyak tapi nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa kenyang, nggak pernah merasa nikmat, atau makan si makan tapi tidak melahirkan semangat beribadah. Harusnya kan ibarat kendaraan, kalau habis isi bensin, wah itu bisa lebih kenceng lagi larinya. Kalau kurang bensin kan ngeberbet, wah ini tanda mau habis bensin nih. Isi bensin, udah lancar lagi kan. Harusnya kita pun begitu. Ya, dengan makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum, kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sikap apa? Semangat beribadah. Ya, semangat beribadah. Nah, jadi kita nggak pernah tahu di bagian manakah yang Allah meletakkan keberkahan di antara makanan yang kita makan. Itu hikmahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Ya, karena kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan tersebut yang terdapat keberkahan. Bisa jadi Allah meletakkan keberkahan pada suapan-suapan awal atau tengah atau malah akhirnya, atau yang masih tersisa tadi. Ya, makanya dihabiskan supaya apa? Dapat keberkahan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, au yul'iqha. Nah, kalau kamu mau mengamalkan sunnah ini luar biasa, ya, atau dijilatkan kepada orang lain. Nah, ini tentu ada hubungan, misalnya suami istri. Ini akan menambah keharmonisan, ya. Makan, setelah makan jari-jarinya suami dijilati oleh istri. Ya, begitu juga sisa makanan yang ada di jarinya istri dijilati oleh suami. Nah, ini pernah nggak ngamalin gini? Ini akan menambah keharmonisan. Ya, Allah akan merahmati suami istri yang mengamalkan sunnah. Ya. Atau orang tua dengan anak, ya, orang tua dengan anak. Itu yang dimaksud. Atau dia jilatkan kepada orang lain yang dimaksud adalah siapa? Yang ada hubungan kerabat dengannya. Ya, ada hubungan seperti suami istri, orang tua dengan anak. Boleh juga dengan teman kalau tidak menimbulkan fitnah. Iya. Mungkin saking akrabnya CS gitu ya. Ya, sampai sempat ada viral 2 orang ustadz terkenal dan masya Allah ya, di Madinah gitu ya. Mereka makan berjamaah terus sering menjilatkan ke yang lain, menyontohkan kepada jamaahnya atau murid-muridnya bahwa hal ini adalah hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Dan yang melihatnya justru menambah kekaguman bagaimana kedekatan 2 orang ustadz ini. Ya, betul-betul soulmate gitu ya, CS, sohib, karib. Ya. Tapi kalau di tempat umum yang terjadi malah fitnah, itu nggak nyangka ya, jenggotan pakai peci habis makan saling jilat-jilat katanya. Omreng nggak tahu. Nah, ini kan timbul fitnah. Jangan sampai kita mengamalkan sunnah tapi bisa menimbulkan fitnah di tengah orang awam. Ya, sama misalnya ada orang musafir, ya, sebagian ikhwan kadang kalau selesai sholat maghrib terus dia pengen jamak dengan isya. Ya, ini di masjid awam, selesai sholat mundur dia ke belakang, qomat, Allahu Akbar, kok sholat lagi. Akhirnya orang awam menganggap apa? Kok sholat ulang dia? Apa dikira tadi sama kita nggak sah ya? Wah, akhirnya kan timbul fitnah. Ya, nah kalau ada kekhawatiran seperti itu, ya sebaiknya antum jangan menjamaknya, ya. Dan yang semisal dengan itu, ya, intinya amalan-amalan sunnah jangan hanya bermodalkan semangat untuk mengamalkannya tanpa menimbang maslahat dan mudarat. Ya, termasuk sunnah ini, ya, termasuk sunnah ini. Begitu juga sunnah bersiwak. Ya, kadang ada orang siwakan di semua tempat, itu siwak nggak pernah lepas dari mulutnya. Lagi meeting pun siwakan ya, lagi meeting di kantor, ya akhirnya ditegur sama atasannya. Ya. Nah, atau kadang kalau siwakan sampai ngelepeh tuh gitu kan. Ini sebagian orang memandang ya menjijikkan. Ya, padahal karena keawaman mereka. Mungkin kalau sebelum sholat itu kan wajar.
hal yang sunnah, atau sebelum baca Al-Quran itu hal yang baik, ya. Nah, jelas ya. Jadi yang dimaksud auyul iqoha atau jilatkan kepada orang lain adalah yang ada hubungan yang tidak menimbulkan fitnah, seperti tadi hubungan suami istri atau orang tua dengan anak-anak, ya. Intinya ada hikmah. Perbuatan seperti ini dapat menyemburkan benih-benih cinta dan kasih sayang di antara mereka. Iya. Itu hadis yang ke-6 ya, dalam Kitabul Adab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, masih ada waktu. Hadis yang ke-7, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adab terkait dengan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusallimu as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir." Wa fi riwayatin Muslim, "War rakibu 'alal mashi." Hendaklah yang mulai memberi salam yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Yang berjalan ia memberi salam kepada yang lagi duduk. Yang sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Misalnya sendirian ketemu orang bertiga, yang sendirian ngucapin salam ke yang sedang bertiga. Iya. Warakib alal mashi, dan yang naik kendaraan yang ngucapin salam ke yang jalan. Gitu ya. Nah, ini adab yang harus diperhatikan seorang muslim ketika berpapasan dengan muslim lainnya. Iya, bahwa ada aturannya siapa yang lebih berhak untuk mengucapkan salam. Iya. Yang pertama adalah as-saghir 'alal kabir, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang tua. Ini sebagai wujud rasa hormat, kan yang muda menghormati yang tua. Ya, sebagaimana yang tua diperintah untuk menyayangi yang muda. Ya. Tapi kalau ternyata anak mudanya nggak ngucapin salam, nggak apa-apa yang tua duluan ngucapin salam ke yang muda. Ya, sebagai bentuk pengajaran, pendidikan, dan supaya tidak terluput dari keutamaan salam. Akhirnya jangan sampai nggak ada salam sama sekali. Ya, kenapa kamu nggak ngucapin salam? Harusnya kan dia ngucapin salam ke saya. Saya kan lebih tua. Jangan begitu ya. Memang itu hukum asal, tapi bukan berarti kamu nggak boleh ucap salam duluan. Ya. Wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan mengucapkan salam ke yang duduk. Ya. Nah, begitu juga seseorang yang melewati sekelompok orang, dia terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Ini sebagai bentuk sopan santun. Ya, yang berjalan ke yang duduk, yang sedikit ke yang lebih banyak, dan yang berkendaraan ke yang berjalan. Ini untuk meninggalkan sikap kesombongan, ya, supaya hilang sikap kesombongan dan menanamkan sikap tawadhu. Karena biasanya orang kalau berada di atas kendaraan, apalagi kalau kendaraannya tergolong mewah dan bagus, itu muncul sikap kesombongan, gitu ya, merasa lebih tinggi. Ya, makanya dianjurkan untuk menghilangkan adab ini dengan cara apa? Dia yang lebih dulu mengucapkan salam. Ya, makanya ada beberapa kasus ada yang sampai menodongkan senjata hanya gara-gara apa? Dia mau lewat nggak dikasih sama mobil di depannya. Karena merasa apa? Mobil dia lebih besar, lebih mewah, sedangkan di depannya cuma mobil sejuta umat misalnya. Ya, ketika dikasih marah dia. Ya, nah ini kan menimbulkan kesombongan. Nah, begitu juga dengan adab salam. Yang berkendaraan justru yang mengucapkan salam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab salam itu adalah ketika berjumpa, awal kali perjumpaan, ya. Makanya termasuk yang diluruskan oleh sebagian ulama
Kalau kita sudah ada di sebuah majelis, terus ada sesi tanya jawab, ya, terus seseorang ingin bertanya, itu langsung saja dengan mengajukan pertanyaannya. Bukannya dia setiap penanya mengucapkan salam ke ustadznya, ya. Kenapa? Ya sudah cukup dengan salamnya ustadz ke jamaah. Sekali aja, sekali pertemuan, ya sudah satu kali salam. Ustadz yang sudah mengucapkan salam di awal pembahasan dan jamaah sudah menjawab salam, itu sudah cukup. Ya. Ketika awal berjumpa, nah ini yang mungkin banyak yang belum memahami hal ini, sehingga kalau ada sesi tanya jawab dibuka, Ustaz tanya terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita baru ketemu? Kan udah sejam tadi ngikutin kajian kan? Iya. Mau ngucapin salam lagi? Iya. Nah, padahal kalau bertanya langsung aja, izin bertanya Ustaz, misal. Gitu ya. Ini termasuk hal yang diluruskan oleh para ulama. Nah, kemudian ketika seseorang misalnya sekelompok orang banyak melewati sekelompok orang yang sedikit, harusnya kan yang sedikit lebih dulu mengucapkan yang banyak. Cuma yang sedikit ini lagi duduk, asalnya yang berjalan mengucapkan salam ke yang duduk kan gitu. Nah ini gimana? Yang lewat lebih banyak, terus ngelewatin orang yang lagi duduk yang jumlahnya lebih sedikit. Mana yang lebih dulu mengucapin salam? Ya. Nah, apakah kelompok yang lebih banyak karena mereka yang lewat, ataukah yang lebih sedikit? Ya. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi, yang mulai memberi salam adalah yang lewat, walaupun jumlah mereka lebih banyak. Yang lewat yang mengucapkan salam ke yang duduk. Kenapa? Karena orang yang lewat hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah, ya, gitu ya. Begitu juga misalnya telepon. Ini kadang pas telepon yang nerima yang ngucapin salam. Ya, halo, assalamualaikum. Nah, ini terbalik. Harusnya si penelpon yang mengucapkan salam, ya, bukan yang menerima. Karena perumpamaannya seperti yang tadi disebut oleh Imam Nawawi, ya, kalau ada orang bertamu, siapa yang mengucapkan salam? Tuan rumah apa tamu? Tamu yang mengucapkan salam, ya. Ada tuan rumah menjawab salam. Begitu juga dengan adab menerima telepon, ya. Jadi kalau terima telepon gimana? Iya, halo, itu nggak apa-apa. Ini kadang kok kamu halo sih kayak orang non Islam aja, salam dong. Bukan, saya nerima. Kalau saya yang menelpon, saya ngucapin salam lebih dulu, assalamualaikum, gitu ya. Atau sekedar ting diangkat, ya, nanti dia ngucapin salam assalamualaikum, baru kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Ya. Udah masuk waktu Isya? Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.